Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim ZAK, di sini kami akan melakukan presentasi dari proyek aplikasi yang kami bangun dari mata kuliah Web Framework sebagai bentuk asesmen 1. Adapun proyek yang kami bangun yaitu adalah DIMSAIKO. Sebelum itu, perkenalkan saya Agus Saptur Hamzah dengan NIM 2310-120018 sebagai project leader dari Web Framework ini. Kemudian rekan saya Zinedine Dafaizah dengan NIM 2310-120014. Dan saya atas nama Hairan Nurfatlila dengan NIM 2310-120022. Oke, baik, terima kasih. Sebelum lanjut lebih dalam terkait komponen-komponen yang kami gunakan dalam proyek aplikasi ini, tapi kami akan menyampaikan sedikit terkait latar belakang kenapa kami memilih DIMSAIKO. Boleh di next? Nah, adapun latar belakang yaitu business we want to help-nya, kami memilih DIMSAI karena ini adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang food and beverage atau F&B, khususnya di penjualan dimsum. Dan ini adalah salah satu bisnis dari mahasiswa dari prodi Business Management. UMKM ini masih menggunakan metode yang sangat manual dalam pencatatan pesanannya, kemudian sehingga membutuhkan web application nanti ke depannya. Kemudian boleh di next. Adapun tujuan strategis, adapun tujuan strategis dari proyek aplikasi ini, di mana mempermudah manajemen menu dimsum, kemudian yang kedua adalah mencatat dan transaksi secara digitalnya, kemudian yang ketiga adalah menyediakan informasi produk dengan lebih rapi kepada pelanggan, sehingga pelanggan lebih tertarik untuk melihat tampilan dimsum yang lebih menarik dan juga bisa memesan dimsum secara online. Kemudian untuk komponen-komponen yang akan kami gunakan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Khairon, silakan. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada yang namanya itu folder roots. Yang dimana di folder roots ini itu mengatur beberapa 4 file utama, dimana ada API, ada channels, console, dan web PHP. Di web PHP ini tentu saja mengakses root yang diakses lewat browser nantinya, seperti home, about, program, our team, dan kontak us. Masing-masing di sini tuh bakalan menampilkan view di folder page juga. Ada juga grup admin maupun dashboard. Terus API buat root khusus untuk API-nya. Terus ada channels untuk fitur broadcast atau komunikasi real time. Dan ada konsol yang perintah artisan yang dijalankan lewat terminal. Boleh next? Selanjutnya di sini ada views. Di bagian views ini ada 3 komponen utama yang dimana itu ada admin yang menyimpan tampilan khusus untuk halaman admin seperti dashboard maupun user blank. Lalu ada folder layout yang dimana ini tuh sebagai template atau untuk menyatukan bagian seperti header, footer, dan konten halaman. Lalu ada juga folder page yaitu berisi tampilan halaman utama website seperti home, about, program, team, dan kontak. Serta ada file seperti 404 blade untuk halaman error dan welcome blade sebagai halaman awal default Laravel. Boleh next? Dan ini ada blade template-nya, dimana kami menggunakan blade template untuk mengatur tampilannya agar lebih rapi dan efisien dengan header, navbar, dan footer. Semua halaman itu baik di folder page itu maupun admin itu memakai extend layout .app dan menaruh konten section di konten sehingga tampilan website konsisten dan mudah dikelola. Bisa dilihat di situ contoh kode-kodenya. Ada kode-kode yang digunakan untuk memanggil template dari aplikasi Blade ini. Misalnya di program ada section, terus ada extendnya. Nanti kami juga bisa menggunakan yield yang merupakan juga bagian dari Blade template ini. Boleh next? Lalu selanjutnya ada CSS framework yang dimana di sini kami menggunakan Bootstrap untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan tampilan website yang responsif dan konsisten. Ini bisa dilihat di layout utama Laravel, di mana link Bootstrap-nya itu kami taruh di update tadi, yang bagian template tadi. Jadi nanti itu udah pasti ke apply ke beberapa page yang ada di website nantinya. Boleh next? Nah, sekarang kita bakalan demo nih, mulai dari PS Code-nya, gimana sih alur kami mengerjakan ini sampai ke websitenya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, seperti inilah tampilan pada VS Code yang dimana dilihat di sebelah kiri ada beberapa views seperti admin, di dalam ada dashboard dan juga ada users. Lalu layouts, ada applet yang dimana kan ini adalah satuan dari header dan footer, lalu ada navbar juga di dalam sini. Dan bisa kita lihat di sini ada navbar seperti home, about, program, our team, dan kontak us. Lalu terdapat header berupa ada nama dim cycle dan juga title di sini, lalu link CSS eksternal dan juga link bootstrap 5, serta ada bootstrap icons yang dibutuhkan pada website. Lalu di sini ada bagian footer yang menjelaskan kalau ini adalah hak cipta milik dim cycle gitu. Lalu terdapat ada halaman upload tentang UMKM dim cycle ini. Dan di sini bisa dilihat ada beberapa kode yang tertuju untuk seperti informasi kepada untuk pengguna sebagai informasi di dalam Dimcycle ini. Lalu terdapat lalu terdapat ada routernya. Router ini menghubungkan dari halaman ke halaman lain seperti penghubung yang dimana kalau kita klik kontak us itu pasti ke kontak us seperti itu. Lalu ada halaman for blade ya dimana adalah sini halaman error. Jika ada halaman yang tidak terbaca oleh website maka akan diarahkan ke format PHP seperti ini. Lalu terdapat ada beberapa di public seperti bahan-bahannya seperti image dan juga ada seperti style CSS. Yang dimana style CSS ini adalah eksternal CSS eksternal tambahan untuk melengkapi apa yang tidak dimiliki oleh Bootstrap seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan untuk lebih detailnya secara visualnya dari aplikasi yang kami bangun terkait aplikasi Dimcycle. Nah, ini adalah tampilan yang kami bangun yaitu dari home-nya. Nah, untuk memulai kita boleh klik untuk PHP Artisan Serve-nya, nanti akan muncul untuk lamannya ini, kemudian kita akan ketik bagian home-nya. Nah, nanti akan muncul di bagian home sebagai page awalnya. Nah, kemudian ketika kita klik bagian program, itu akan muncul di bagian programnya. Nah, di sini ada beberapa konten terkait program spesial Dimcycle di mana kita udah menyediakan terkait promo spesial mingguannya, kemudian paket hemat keluarganya dan juga event kuliner terbarunya. Di sini kita bisa lihat menu hari ini. Nah, ini adalah beberapa masih dalam bentuk list, belum terhubung ke database-nya. Ini cuma beberapa list dan kita bisa klik pesan sekarangnya. Dan ini akan memberikan informasi terkait informasi kontak utamanya dari pemilik Dimcycle ini sendiri. Nah, kita bisa pemesanan lewat WA ataupun email, dan untuk alamat utama dari outlet ini adalah di depan Kopi Posko, Jeruk Purut, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, ini kita bisa klik untuk menu di sini untuk pesan via WhatsApp sekarang. Nah, ini dia langsung otomatis menampilkan untuk di bagian kontak us-nya. Nah, kemudian di sini ada bagian untuk our team-nya. Nah, di sini adalah kita sendiri, di sini tim dari Dimcycle yang membangun dari aplikasi Dimcycle dengan saya Agus Sabtur Hamzah sebagai leader, kemudian Hairun Nur Fadila dan juga Zinedine Dava. Nah, di sini ada terkait about. Di sini about itu untuk memperkenalkan apa sih sebenarnya Dimcycle dan juga visi dan juga misi dari Dimcycle secara jangka panjangnya. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk tampilannya. Jadi mengapa memilih Dimcycle? Karena kualitasnya yang terbaik, kemudian ragam variannya dan juga harganya yang terjangkau. Nah, ini adalah penerapan dari komponen-komponen Laravel yang kami gunakan. Itu ada mulai dari bagian root-nya, kemudian untuk bagian layouting-nya dan lain sebagainya. Nah, ini di bagian kontak us-nya kita bisa langsung klik dan akan terhubung ke WhatsApp secara langsung. Seperti itu. Oke, untuk demo aplikasinya mungkin itu aja. Oke, baik, setelah kami melakukan pengerjaan terkait proyek aplikasi dari Dimcycle ini, kami melakukan push di GitHub. Boleh diklik untuk link GitHub-nya. Nah, ini udah masuk, jadi semua folder yang ada di
VS Code di project Laravel itu kita udah push semuanya, mulai dari app-nya, kemudian bootstrap-nya, config database-nya, dan lain sebagainya sebagai template dari Laravel-nya. Kemudian di bagian readme-nya, nah ini adalah kurang lebih tampilan dari GitHub yang repository yang kami push di dalamnya. Oke, baik, mungkin itu saja dari kami, dari tim ZAK dengan project Dimsaiku. Semoga harapan dari project aplikasi ini bisa bermanfaat terhadap UMKM, khususnya mahasiswa kita sendiri, yaitu dari program studi Business Management, dan kedepannya bisa bermanfaat untuk teknis pembelian secara digital dari Dimsaiku ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.